Saat kita kesepian, tertekan, lelah dan bosan, tanpa kita sadari kita menginginkan hal-hal yang kita pikir akan memuaskan dan menghibur kita. Kita melarikan diri dan bersembunyi di balik hobi kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, relasi dengan orang yang kita cintai, dan lain sebagainya. Namun dalam pelarian tersebut, kita cenderung melampaui batas, berlebihan, bahkan kecanduan hingga merusak diri sendiri dan orang lain. Rupanya jawaban dari semua itu yang kita butuhkan adalah menemukan kasih Allah. Kasih Allah lah yang akan mengubah hati kita, memenuhi pikiran kita, dan menuntun kita pada kehidupan yang sesuai dengan panggilan Allah. Oleh kasih-Nya, kita digerakkan untuk mengasihi Allah, sesama, dan diri sendiri. Sehingga hidup ini kita jalani untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. When you find His love, you find your calling. Oke, shalom guys. Tentunya bukan saya yang sharing ya hari ini. Saya cuma mau ingetin aja kan, kita konsepnya talk show nih teman-teman. Jadi teman-teman perhatiin ya, kalau nanti disampaikan, terus kalau ada mau nanya apa dicatat ya. Jadi nanti waktu Q&A langsung gas aja tanya ya gitu. Itu aja sih dari saya, tanpa berlama-lama saya mau undang Kak Yedel, Kak Maya, silakan untuk maju ke depan. Kita kasih aplaus teman-teman. Shalom. Shalom energized people. Selamat pagi, berjumpa kembali. Masih ingat saya siapa? Enggak ya, namanya ada di depan. Ya, kalau nggak salah terakhir kesini saya sempat kesaksian kalau saya punya 1 istri dan 3 anak. Benar ya? Masih ingat ya? Nah ini saya bawa istrinya sekarang. Cantik gak? Cantik ya? Anaknya juga ada lagi sekolah minggu di atas. Ya. 2 putri yang sangat cantik dan 1 putra yang begitu ganteng. Kalau mau daftar sekarang boleh. Ya, ya kan temanya kan ini ya, tentang kasih sayang ya. Puji Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai perjalanan kami, keluarga kami, dan pada saat ini kami bisa diizinkan Tuhan untuk menjadi berkat buat kita semua. Dan saya yakin dan percaya kita semua pada pagi hari ini siap diberkati ya. Siapa yang siap diberkati pada pagi hari ini? Siapa yang siap dikasihi Tuhan? Anda sudah dikasih terlebih dahulu. Dan siapa yang siap mengasihi satu sama lain? Ya, kok dikit yang angkat? Pas ngomong dikasihi Tuhan banyak, tapi pas mau mengasihi, cemana ini? Tapi aku percaya semua siap mengasihi satu sama lain ya. Puji Tuhan. Kelihatan badan kami nggak terlalu besar lah ya, kelihatan ya untuk di depan. Untuk temanya, judulnya saya tetap menggunakan yang sesuai direkomendasi Love and Obedience. Katakan bersama saya, Love and Obedience. Love and obedience. Yes, artinya kasih dan Ketaatan. ketaatan. Oke, sebelum saya masuk, saya suka bermain dengan kata-kata. Love dan obedience, kasih dan ketaatan. Kalau kita paparkan judulnya seperti ini terkesan semua menjadi kata benda, betul? Ya, kata benda ya. Sehingga secara persepsional terlihat menjadi setara. Saya ulangi. Kasih dan ketaatan seakan ini adalah kata benda. Memang betul itu kata benda ya. Namun secara persepsi seakan ini menjadi setara. Bagi saya ini tidak setara. Dalam artian ini ada turunannya. Semua start dari love. Obedience adalah hasilnya. When you have love, you will do some obedience. You will obey the Lord. Sepakat dulu kita? Kalau nggak sepakat saya khotbahnya. Bahanku sia-sia soalnya. Tapi sepakat ya? Ya sepakat ya. Oke, sekarang kita masuk. Saya mendasari khotbah pada pagi hari ini dari Yohanes 14 ayat 15.
Udah ketemu? Kalau udah ketemu katakan, udah pastor. Udah, oke, kita baca bersama-sama ya. Yang menjadi ayat dasar kita pada pagi hari ini. Yohanes 14 ayatnya ke-15, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Ayat ini menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini untuk kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bisa membedah, memahami dengan baik relasi kata love dan obedience itu ya. Nah, ayat ini berasal dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi boleh dibilang kalau kita lihat kalimatnya ini bukan sebuah suggestion, tapi ini perintah. Kalau Anda anak Tuhan, Anda murid Kristus, Anda hamba Tuhan, apapun Anda merasa predikat Anda di hadapan Allah, ini harga mati. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan, you will obey, you will keep my commandments. Ada terjemahan lain mengatakan dengan kata keep. Maksudnya keep itu apa? Dibawa, disimpan, terus dijaga. Gak cuma sekedar sekali diturutin, besok dilupain. Ya, nah ini merupakan harga mati buat kita semua tanpa terkecuali. Gak menutup siapa-siapa statusnya. Aku cuma jemaat pastor, aku cuma datang ibadah seminggu sekali, itu pun kalau lagi bisa dan lagi bangun. Ini seharusnya tugasnya para pelayan, para hamba, para pastor. No, tanpa terkecuali. Karena diawali oleh Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku. Sekarang saya mau tanya, di ruangan ini Anda jujur, siapa yang mengasihi Tuhan? Semua angkat? Berarti semua mengasihi Tuhan. Berarti siapa yang harus menuruti perintah Tuhan? Saya. Semuanya ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tadi Pastor Yediel sudah kasih tahu ya bahwa love and obedience itu ternyata tidak setara. Ya, ada turunannya bahwa He loved us first and then we obey Him. Itu adalah hasil dari love yang Tuhan kasih sama kita. Jadi ketaatan orang percaya itu bukan didasarkan karena kita takut akan hukuman, akan ancaman, ya kan? Bukan karena kita juga sekedar diperintah, ya. Dan bukan juga supaya kita mendapatkan pahala. Benar teman-teman? Ya, bukan cuma sekedar kita supaya dapat pahala, ya, ditimbang mana perbuatan yang taat, mana yang tidak taat, mana yang baik, mana yang gak baik. Di dalam Tuhan kita tidak seperti itu, ya, karena Tuhan sudah membayarnya lunas semuanya. Dan bukan juga karena sekedar ajaran turun-temurun teman-teman, dan juga bukan sekedar karena kita melaksanakan ritual-ritual keagamaan kita. Nah, karena kalau kayak gitu bisa aja kita kelihatannya taat, banyak orang yang seperti itu, tapi ketaatan tanpa didasari dasar atau motivasi yang benar, itu bukan ketaatan di mata Tuhan. Sekali lagi ya, ketaatan walaupun terlihatnya kita taat, tapi kalau nggak didasari dengan dasar yang benar, motivasi yang benar, bagi Tuhan itu bukan ketaatan. Karena ada yang membedakan. Makanya banyak kelihatan orang yang kelihatannya taat beragama, taat beribadah, tapi kelihatan hidupnya nggak berubah. Benar? Banyak kan dari kita yang seperti itu. Di tempat ini nggak ada saya percaya, tapi di luar sana banyak. Amin. Kasihan dong yang di depan berarti ya. Oh iya, di luar sana yang belum kenal Tuhan, amin. Ya, makanya banyak orang yang kelihatan hidupnya saleh, tapi salah nggak ada buahnya. Ya, banyak orang yang kelihatannya rajin pelayanan, sibuk-sibuk buat Tuhan, tapi masih ngomong kotor, masih nyaman-nyaman aja tuh dalam dosa-dosa favoritnya dia. Ya, ternyata bagi Tuhan motivasi atau alasan kita untuk melakukan ketaatan itu penting teman-teman. Karena di atas ketaatan itu sendiri loh, ya, alasannya itu lebih penting daripada perbuatan ketaatan itu sendiri. Karena ya itu tadi akan ada yang membedakan. Karena buah yang dihasilkan bakalan beda. Ya, makanya kita orang Kristen taat bukan karena takut, bukan karena pahala, bukan karena tradisi juga. Ya, sebaliknya dalam kehidupan kekristenan, ketaatan kita seperti ayat yang sudah kita baca tadi didasarkan karena kasih. Karena kita sudah menerima yang aduh gak layak banget kita terima teman-teman. Ya,
We love because He first loved us. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita yang gak layak dikasih, tapi kita memperoleh kasih yang sungguh benar-benar teman-teman gak layak kita semua. Itu makanya kenapa dikatakan anugerah. Dan karena kasihnya yang meluber, dan karena kita kepenuhan anugerah, itu yang mendorong teman-teman dan saya untuk bisa melakukan ketaatan. Itu yang mendorong, bukan karena kita yang baik, tetapi karena Tuhan yang baik. Bukan karena kita yang jago mengasihi orang lain, tapi karena kasih Tuhan tuh udah ada di sini, udah tinggal di sini, udah luber-luber di hati kita. Dan tanpa pengertian teman-teman atau motivasi atau alasan yang benar, manifestasi yang terjadi adalah kita terlihat mengasihi Tuhan seperti tadi, kelihatannya sih taat, kelihatannya sih mengasihi Tuhan, namun tidak diberikan, namun kita tidak melakukannya, tidak diberikan dengan esensial atau dengan kata lain tidak berasal dari hati kita. Benar Ya, Pastor? betul. Ya. Kelihatannya keren, main pianonya bagus, WL-nya mantep, pecah suara, tapi hanya terlihat seperti itu. Kedalaman hatinya tidak esensial ketika dia taat sama Tuhan. Dia cuma taat sama jadwal. Dia cuma taat sama leader. Yang ketahui biasanya ngaku. Ya, oke. Now skip the boring part. Ini omongan kita udah kayak emak bapak yang ngasih tahu ya kan. Oke, we skip the boring part. Sekarang kita pengen belajar hal yang esensial. Dan ini saya temukan banyak di gereja saya sendiri dan di gereja teman-teman, di gereja tempat-tempat yang kami melayani. Banyak yang gak memahami tentang rumusan esensial ini ya. Di sini kelihatan tentang what, how, and why. Kebanyakan yang kita tahu diajarkan what-nya apa? Love God. Ya, umumnya love God, love people gitu ya. Tapi what-nya apa nih yang harus dilakukan apa? Apa dulu? Apa? Sorry, bukan apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi perihal? Itu lebih tepat. Apa yang menjadi perihal? Love God. Di dalam hidup kita semua harus love God. Betul? Oke. How we gonna do it? Caranya gimana? Heart obedience. Jujur, ini zaman Taurat. Zaman Taurat. Anda sudah hidup di zaman anugerah. Saya kasih satu analogi. Why-nya kita nggak pernah bisa ekstrak dengan baik. Dan ini kelemahan banyak orang. Sehingga ketika Anda taat, ketaatan Anda sifatnya apa? Template, hafalan, warisan. Benar nggak? Benar. Saya pernah jadi anak. Dan saya sekarang jadi orang tua. Bagi kami pun orang tua, sulit sekali untuk, kami struggling untuk bagaimana anak kami bisa taat. Bukan karena template, bukan karena takut, bukan karena hafal. Tapi karena memang mereka mengasihi apa yang kami berdua telah tetapkan. Dan ini yang selalu menjadi kelemahan orang Kristen. Tanpa terkecuali. Kita selalu tahu banyak how-nya. What-nya kan tadi love God. How-nya wah banyak. Aku tidak ngomong kotor, pastor. Aku tidak nonton porno, pastor. Aku tidak merokok, minum minuman beralkohol, aku tidak sentuh narkoba, pastor. Itu how semua. Aku melayani, aku doa pagi, sehari baca 2 renungan, plus 1 lagi baca Alkitab tahunan. Wih, sarjana teologi aja belum tentu sesering itu. Itu how semua. How semua. Tetapi ketika suatu hari Tuhan Yesus bertanya ke dalam hidup Anda. Maukah kau meninggalkan itu semua dan mengikut aku? Alkitab mencatat, anak muda yang kaya itu gak berani ikut Tuhan Yesus. Dia jatuh di situ. Kenapa? Dia tidak berhasil meninggalkan siapa dia. Sedangkan perihal mengikut Yesus, you have to leave everything right behind you and follow Jesus. Karena why-nya kita gak punya, why-nya kita gak paham. Dalam segala reasoning is number one. Reasoning is number one. Saya kasih satu contoh. Saya akan mengarahkan kepada sebuah jawaban. Why-nya nih apa? Atau ada yang udah tahu? Supaya kita selesai khotbahnya cepat. What-nya love God. How to do it? Heart obedience. Why bro?
Why? Menurutmu why-nya apa? Oke, jawaban yang sangat berkualitas karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Habis nyanyi lagu tadi sih, there is a price I cannot pay and you've been faithful to me gitu ya. Anda sudah dibayar. Ada lagi? Anything else? Why? Why love God? Sorry, what-nya love God? How-nya heart obedience? Kenapa kita harus melakukan ketaatan? Why? Gak apa-apa, jawab aja. Di sini gak ada salah, gak ada benar. Belum rapture. Kenapa Anda harus taat? Sis, singer yang tadi. Kenapa harus taat? Kenapa? Ya, dua-duanya. Oke, reasoning yang sama. Pakai ayat lagi ya. Biar kuat gitu katanya. Jangan marah sama saya. Tapi saya akan bilang, itu benar, tapi kurang tepat. Ibarat 1 tambah 1 jawabannya bukan 3. Yang saya mau cari itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang saya kasih 1 ayat. Next slide boleh, Kejadian pasal 2. Ayat 16-17. Dasarnya dari sini. Sudah dari awal, sudah dari Taman Eden, Tuhan kasih reasoningnya. Ya, the real why. Kenapa kita harus taat dan mengasihi Dia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini tidak boleh Boleh. Semua pohon di taman ini boleh. Kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, bolehlah kau? Jangan. Loh kan tapi si Hawa makan. Alkitab yang salah apa Hawa yang salah? Berani salahnya nanti di sorga. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini jangan jadi kata kunci yang di highlight merah ini ya bro. Free will. Ya, ayat ini berbicara soal free will. Yang menjadi kata kuncinya di sini adalah kehendak bebas ternyata. Yang Tuhan berikan pada saat Tuhan menciptakan kita diciptakan bersamaan dengan sebuah hak keilahian yang dinamakan free will teman-teman. Di mana kita memiliki kuasa dengan free will untuk melakukan, untuk memilih ya, untuk melakukan kebebasan dalam kita melakukan apapun. Ya, namun seringkali free will itu hanya dipahami sepihak. Benar? Tidak menuruti kehendak Allah, ya itu free will kita bro, ya kan? Yaitu kita memahami free will hanya untuk sekedar melakukan apa yang kita mau, seolah-olah kita memahaminya hanya sebatas itu aja. Padahal free will juga memiliki sisi satunya lagi, yaitu kita juga diberikan pilihan, kita juga diberikan kehendak bebas untuk menaati ketetapan Tuhan. Yes, jadi yang namanya free will ini menjadi reasoning. Kenapa kita harus mentaati dan mengasihi Tuhan? Karena Tuhan memberikan Anda semua free will. Next slide. Free will berarti apa? Choice. Katakan bersama-sama. Choice. Pilihan. Ketika Anda diperhadapkan dengan, kenapa saya bilang ini hak keilahian? Makhluk lain, binatang, hewan. Apakah mereka memiliki kebebasan milih Tuhannya? Hanya manusia. Dan ini adalah privilege yang Tuhan sudah sertakan ketika nefas itu diberikan kepada manusia. Hal yang melebihi kita dari makhluk lain. Free will. Dan ketika bicara dengan free will, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan, choice. Maksudnya gimana, Pastor? Saya jelaskan. Anggap Anda menjadi saksi di Taman Eden, tapi bukan menjadi ular ya. Anggap Anda hewan yang lain.
burung pipit yang lagi terbang-terbang nempel di pohon tempat di mana Hawa mau makan tuh buah. Anda sebagai makhluk ciptaan Tuhan tahu peraturan Taman Eden. Semua pohon boleh dimakan, tapi saya pun burung pipit juga nggak boleh makan tuh pohon pengetahuan. Tapi aku lagi nyantai di situ, tiba-tiba ngeliat Hawa datang, kucur. Ih bagus nih pohon. Kan berawal dari dosa, berawal dari melihat dulu kan. Pertanyaan saya, Tuhan bisa nggak umpetin tuh pohon? Bisa. Bisa. Buktinya apa? Setelah mereka diusir, pohon kehidupan itu ditutup sama Tuhan. Pohon kehidupan ditutup, bukan pohon pengetahuan, beda pohon ya. Karena manusia sudah mengetahui rahasia, itu dekret sorga pada saat itu. Bisa pohon pengetahuan itu disimpan sama Tuhan. Tetapi pertanyaannya, Tuhan tidak melakukan hal itu. Tuhan izinkan pohon itu ada, boleh dilihat. Dan terlihat. Tuhan, oke, itu pohon ada. Saya mau tanya lagi. Tuhan bisa nggak melindungi Adam dan Hawa dari pohon itu? Melakukan quick detour atau sebuah dibelokin lah jalannya Hawa, misalkan pas lagi lihat itu pohon, mau ke arah itu pohon, tiba-tiba Hawa, aduh kelupaan. Tadi aku lupa kasih makan Adam, dia balik lagi ke kemahnya untuk kasih makan Adam, masakin buat Adam. Bisa nggak? Bisa. Tuhan bisa melakukan apapun. Tetapi ada yang namanya free will. Tuhan juga punya free will. Aku gak mau melakukan itu, tetapi aku mau mengajarkan sesuatu kepada makhluk yang kuciptakan, yang paling kukasih, manusia. Supaya mereka memahami free will itu dengan baik. Tuhan izinkan pohon itu ada sebagai ujian. Tuhan izinkan pohon itu ada sebagai sebuah choice. Pertanyaannya satu lagi, teorinya. Pohon itu tetap ada, Tuhan tidak lindungi, Tuhan pun juga tidak melindungi Adam dan Hawa. Biarin itu pohon ada, biarin Adam dan Hawa ngidar. Seandainya Tuhan tidak mengeluarkan peraturan, pohon itu tidak boleh dimakan. Jadi dosa nggak tuh pohon kalau dimakan? Nggak jadi dosa juga kan? Paham ya? Mulai paham ya? Tuhan memberikan Adam dan Hawa free will. Free will untuk apa? Mentaati hukum Tuhan, mentaati apa yang Tuhan telah tetapkan, atau melanggar, mengindahkan apa yang Tuhan sudah tetapkan. That is free will. And that is our choice. Anda mau taat kepada Tuhan. Bukan karena Anda disuruh. Bukan karena kita diwariskan sama orang tua kita. Percaya Tuhan Yesus ya tetap, kenapa kalau gak percaya kamu lepas imanmu, kamu masuk neraka. Yes. Jangan hidup yang ngaco-ngaco ya. Kenapa? Nanti Tuhan gak berkenan hidupmu tidak diberkati. Wow, ternyata kekristenan itu buat nakut-nakutin ya. Aku hidup seumur hidup dari bayi dengan doktrin yang seperti itu. Orang tua, pendeta, dan gembala. Justru yang aku lakukan, semua yang dilarang gue lakuin. Untuk membuktikan I'm still live. Ngelawan aku dulu. Orang tua bilang jangan merokok, kelas 3 SD gue merokok. Orang tua bilang jangan pakai anting, jangankan anting gue piercing. Orang tua bilang tangan jangan dicoret-coret, gue coret full satu tangan. Orang tua bilang celana jangan robek kalau pelayanan, gue robek silet sendiri. Karena mahal kalau beli nudi. Tuhan bilang sepatu, orang tua bilang sepatu kalau pelayanan tuh yang mulus bagus gitu ya. Converse-nya gue silet-silet, gue lakban. Tuhan orang tua bilang hindari narkoba, gue cobain semua satu-satu. Orang tua bilang jaga kekudusanmu, aku melakukan seks bebas. Untuk membuktikan gue tetap hidup, membangkang. Aku gunakan free willku dengan tidak baik.
Sampai Tuhan panggil, Tuhan menyadarkan. Oke God, now I know. This is my free will. This is my choice to follow you and I love you God more than anything. Jadi yang namanya free will, Anda diperhadapkan dengan choice. Dan free will itu alasan utama buat kita mengasihi dan mentaati Tuhan. Jadi sekali lagi ya bro, alasan utama kenapa kita yang menjadi alasan utama why-nya tadi, mengapa kita harus taat dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bukan karena sekali lagi bukan karena kita dipaksa, bukan karena kita disuruh-suruh, bukan karena mama papa kita gembala sekali lagi terus you have to do this, you have to do that. No. Karena balik lagi, manusia kadang-kadang kalau tidak dibawa ke dasar kepemikirannya yang benar, ya atas dasar yang benar, yaitu karena kasih Tuhan, karena hidupnya sudah dikasih terlebih dahulu, kita pasti semua akan miss. Ya. Namun karena kita mengasihi dia, karena kita taat kepada dia, karena mengasihi Tuhan adalah sekali lagi hak dan kebebasan kita juga yang terkandung di dalam free will tersebut. Bukan hanya saja yang di other side, tapi ada side yang lainnya juga ya lo bro, sis. It's our choice. Itu diperhadapkan sama kita setiap hari. Apakah kita mau taat? Apakah kita benar-benar mau menunjukkan kasih kita sama Tuhan? Atau sebaliknya? Jangan hanya berpikir bahwa free will itu bahwa kita mau membangkang dari Tuhan, kita mau melakukan hal sebebas-bebasnya kita, suka-suka kita. No, tapi keputusan, mengambil keputusan, mengambil pilihan untuk kita taat sama Tuhan, itu adalah free will yang Tuhan juga sediakan buat kita. Ya, untuk hidup melakukan ketetapan Tuhan, untuk hidup mengasihi Dia, ya merupakan sebuah anugerah yang terindah yang kita bisa berikan gitu, kita bisa tunjukkan. Kita semua di ruangan ini, saya percaya kita semua percaya bahwa Tuhan mengasihi kita karena apa? Karena sudah terbukti teman-teman. Tetapi apakah Tuhan percaya kalau kita mengasihi Dia? Kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya kalau kita mengasihi Dia? Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Kita memilih pilihan, kehendak bebas kita untuk melakukan ketaatan, ya, sehingga kita bisa melakukan kehendaknya, kita bisa melakukan panggilannya di dalam hidup kita, and so on and so on. Yes, dan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Yes. Banyak anak muda, termasuk saya dulu, gak punya tujuan hidup. Dalam artian seperti ini, aku gak tahu kuliahku kemana, aku gak tahu mau kerja di mana. Apalagi ya, aku nggak tahu mau nikah sama siapa. Mau pilih, wah, sombong kali. Sup, kamu pilih-pilih, atau kamu yang dipilih? Oh yes, pilih ya, kamu yang milih ya, bukan kamu yang dipilih gitu ya. Oke? Aku mau kasih tahu lagi satu hal. Tuhan pun punya free will ketika kita semua jatuh dalam dosa dan dia memilih dia gak mau selamatin. Kalaupun dia gak mau selamatin, dia tidak terlihat salah. Kenapa? Itu hukum sorga yang dia sudah bikin. Itu hukum sorga yang dia sudah bikin. Di mana ada dosa, akan ada keterpisahan antara kekudusan dan keberdosaan. Setuju? Itu perintah sorga, undang-undang sorga. Yang bikin undang-undang sorga siapa? Siapa yang bikin undang-undang sorga? Ya Tuhan dong, ya kan? Karena dia tahu undang-undang sorga itu ada dan dia punya gelar Tuhan Maha Adil. Jadi dia tidak menjadi Thanos yang langsung snapping his finger and then Anda selamat semua. Kalau kayak gitu Tuhan tidak Maha Adil. Dia punya celah di mana iblis bisa menuntut dia. You corrupt the law. Itu bukan Tuhan yang kita sembah. Tetapi Tuhan yang kita sembah, I know the law. I know the law. Ketika ada dosa, manusia yang kukasih terpisah. I know the law. I made the law. Because I know the law. Dan di hukumnya juga tertulis, dosa bisa ditebus hanya melalui korban. Yes. Aku menggunakan free willku sebagai Allah, sebagai Tuhan, untuk turun dalam dunia menjadi korban, sulung
buat kita semua dan buat semua umat manusia dari seluruh masa sebelum Yesus dan masa setelah Yesus. Next slide. Ini akan menjadi hal yang circular. When you have love, you must obey your Lord. Ketika Anda punya kasih sama Tuhan, Anda pasti menggunakan, oke, thank God. Tuhan sudah kasih aku free will, Tuhan aku mengucap syukur. Kenapa? Every day in my life, aku bisa terus kasih buat Tuhan. Aku bisa terus taat buat Tuhan. Dan ketika Anda melakukan semua ketaatan itu, balik lagi, itu adalah bentuk kasih. Amin. Jadi mengasihi Tuhan bukanlah kewajiban dan sebuah tuntutan. Amin, paham? Udah mulai paham? Mulai sepakat kita ya? Bukan karena diperintah atau disuruh atau diberikan pemahaman sama your lead pastor, sama orang tua, tetapi karena Anda yang memilih, God, I want to obey you. Bukan dengan kalimat, God, I need to obey you. Beda ya? Tuhan, aku mau taat kepada Engkau. Bukan dengan, Tuhan, aku butuh taat kepada Engkau. Butuh apa? Biar diberkati. Biar ujianmu lulus. Biar pekerjaanmu diterima. Biar mendapatkan pujian. No. Tapi Anda akan mengalami berkat yang lebih indah. Berkat yang begitu dalam ketika Anda mau mengasihi Tuhan. Karena Anda menggunakan free will Anda. 100% your choice to love and obey God. Dan jika kita memahami love and obedience ini dengan baik, dimanapun Tuhan tempatkan Anda, dimanapun Anda melayani, dengan seluruh hambatannya, pasti semua ada hambatan. Sepakat, di gereja aja pelayanan ada politics dan hambatannya, betul? Tapi dimanapun Tuhan tempatkan Anda, kita tidak akan terganggu. Karena Anda melakukannya full 100%, your free will, untuk taat sama Tuhan. Dan itu akan menjadikan tujuan hidup Anda yang paling jelas. Gak usah takut kuliah di mana, gak usah takut bekerja di mana, gak usah takut siapa pasangan hidupnya nanti di masa depan. Gak usah takut karirnya seperti apa. Selama Anda menggunakan free will ini untuk mentaati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, tujuan hidup Anda pasti jelas. Karena jelas tujuan hidup kita, Tuhan panggil kita ada di dunia ini. Saat ini hidup dengan baik, Tuhan memberkati cuma satu. Untuk mengasihi Dia. Dan sikap kita yang mengasihi Dia, itu jadi garam dan terang buat dunia. Dan kita pun juga akan menyerahkan sepenuhnya masa depan dan hidup kita. Pastinya di tangan Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ada satu lagu tua buat menutup. Lagunya pendek. Aku anak muda tapi ingat lagu tua. Bukan karena aku orang tua. Ya, masih muda kok. 20-an. 20-an dekade yang lalu. Kayaknya pada tahu ya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Sekali lagi katakan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Katakan, Engkau tahu. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pejamkan matamu, tundukkan kepalamu, kita nyanyikan lagu ini bersama. Aku mengasihi
Engkau Yesus, Nyanyikan dengan kesungguhan hatimu. dengan Bukanlah sebuah kebetulan Tuhan melawat hidupmu pada pagi hari ini. aku mengasihi Seringkali kita template mengasihi Tuhan. No, Tuhan kita bukan Tuhan yang template. Jadi jangan mengasihi Dia dengan hal yang template, tetapi belajarlah mengasihi Tuhan. Gunakan pilihanmu, gunakan free willmu untuk mengasihi Tuhan, menjadi alasan utama. Why I have to love my God? Why I have to obey my Lord? Engkau tahu Yes, because you love Him, because you have free will to do it. tujuan hidupku. Oh, hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Amin Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di dalam sorga, kami para pelayan-Mu, hamba bersama istri kami terbatas, tetapi Roh-Mu tidak terbatas. Meteraikan benih firman Tuhan di dalam hati kami semua, sehingga kami yang melayani dan yang dilayani, kami semua sama-sama pulang membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Sebuah rahasia kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubah hidup kami. Yang dari buruk menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi lebih baik lagi, bahkan menjadi yang terbaik dari versi kami yang Tuhan sudah tetapkan. Dan semuanya all God to be the glory, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, pertama terima kasih buat Kak Yediel dan Kak Kamaya. Sama-sama. Sharingnya. Dapat sesuatu teman-teman? Nah, kan tadi saya info nih ada Q&A ya teman-teman. Nah, ini waktunya. Aku ambil kursi dulu buat Kak, boleh Kak duduk dulu Kak biar nggak pegel Kak. Iya. Biar agak pegel kan udah berdiri ya. Nah, jadi kita mau ada sesi Q&A ya, mungkin nggak terlalu lama ya untuk menjaga durasi ya. Jadi buat teman-teman yang udah ada pertanyaan nih mau langsung nanya, boleh angkat tangan, nanti mic-nya aku oper. Ada yang mau bertanya teman-teman seputar ini free will, love and obedience ya, taat. Ada yang mau bertanya angkat tangan aja ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah sungkan, nggak usah canggung. Ini apa aja rumah sendiri ya, jadi iya, jadi nggak usah takut gitu nanya receh atau soal percintaan, soal pokoknya hubungan, ketaatan, tanya silahkan. Tanya pastor dia jodohku atau bukan, boleh. Itu kayaknya saya udah siapin tuh pertanyaan nanti tuh ya. Terakhir kayaknya itu tuh, aku mau tanya terakhir. Terima kasih banyak. Makasih. Ada yang mau nanya guys? Ayo nanya. Iya, ayo. jangan takut. Kalau enggak ya mungkin aku, kalau enggak jangan. Nanti teman-teman pikir ya aku mau teman-teman nanya. Ini aku Mungkin malu, mesti ditodong langsung kasih mic, pasti langsung ada. Aku yakin banyak pertanyaan mereka ini. sebenarnya banyak. Kalau enggak besok udah siap masuk surga semua soalnya. Siap. Waduh. Ada nggak nih? Ya udah aku buka dulu. Hah? Oh ya silakan. Ayo Kak. Ya. Lihat kita.
Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan bertanya mengenai firman Tuhan tadi. Nah, kalau memang Tuhan memberikan free will kepada manusia, maka mengapa dalam kasus Firaun ketika Tuhan mengeraskan hatinya untuk tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, kayak kelas teologi nih. Iya. Oh, kamu mau ngetes ilmuku? Enggak ya? Jadi adu-aduan ilmu. Tadi pertanyaannya coba saya rephrase ya. Jadi kalau memang Tuhan memberikan free will, lalu mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya Firaun tidak membiarkan Oke. Nanti kalau saya masuk surga, saya mau tanya kembali sama Tuhan. Kok Firaun mau Tuhan? Loh, kan dikeraskan hatinya gitu kan? Balik lagi, kok Firaun mau? Balik lagi, kalau ditanya lagi, kok Firaunnya mau? Ya kan? Oke, aku coba cek dari bahasa aslinya. Kan anak teologi kan? Ada. Cuman kok apps gue hilang di sini. Ada, sorry. Salah. Berat ya pertanyaan. Pertanyaannya berat, jadi harus dijawab dengan berat juga. Mantap. Ya. Ini buat teman-teman yang lain ya, kalau ada ide nanti sembari abis ini mau bertanya silakan. Ketika Tuhan menetapkan, nggak tahu, kayak internetnya jamming. Ketika Tuhan menetapkan sebuah kejadian, sebuah rencana, ada satu hal yang kita harus perhatikan, yang namanya kedaulatan Tuhan. Tuhan punya kedaulatan. Seperti contoh di Taman Eden. Kedaulatannya dia milih pohon pengetahuan yang jangan diganggu. Sedangkan di Taman Eden tuh ada dua pohon penting. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Kalau aku jadi Adam dan Hawa, kalau aku jadi Tuhan, seandainya, aku memilih pohon pengetahuan, pohon kehidupan yang nggak boleh disentuh. Karena itu sebuah rahasia kekekalan. Walaupun pada saat itu tubuh manusia belum terkorupsi dengan dosa ya. Itu loh. Dibanding pohon pengetahuan. Tetapi kenapa Tuhan titik beratkan pohon pengetahuan? Karena Tuhan mau tahu. Nah, sekarang kita kembali kepada kasus hatinya Firaun. Kalau ada free will, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Argumenku, kok Firaunnya mau? Tetap, esensi free will itu masih ada. Tetapi Alkitab mencatat di kitab Keluaran, Firaun tetap berkeras. Secara faktual, Firaun tetap berkeras hati. Kalau Firaun memilih untuk berlembut hati, akan ada 10 tulah nggak? Nggak. Oke. Akan ada laut merah terbelah nggak? Ya nggak tahu, belum tentu. Karena kan bangsa Israel however harus nyebrang kan. Tetapi akan ada kisah-kisah hebat yang Anda yakini pada hari ini nggak? Belum tentu. Ya kan? Oke, sekarang kita kembali lagi ke esensinya. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Sedikit melenceng mungkin jawabannya, tapi Anda bisa connecting the dots sendiri ya. Ya aku yakin di kampus Anda belajar. Mesir di zaman Firaun pada saat itu adalah salah satu kerajaan dunia yang paling hebat. Menjadi pusat, menjadi center, menjadi kekaisaran yang sangat besar. Teknologinya paling maju, orangnya pintar-pintar. Banyak orang di sekolahin bangsa-bangsa tuh belajar dari Mesir pada saat itu. Dan Mesir itu politeisme. Dewanya satu atau banyak? Banyak.
Coba kamu pelajari sendiri. Dari kenapa kita nggak tanya lagi kenapa cuma 10 tulah? Bisa 11, bisa 3 doang, bisa 12 atau bisa 50 tulah. Tetapi kenapa 10 tulah? Karena it should. Harus 10 tulah. Ada 10 dewa Mesir yang tanda kutip ya, maaf kata. Tuhan mau tunjukkan kuasanya. Bahwa dewamu tuh gak ada guna semua. Kenapa ada tulah katak? Karena Tuhan mau membuat rendah dewa kataknya Mesir. Sampai yang paling terakhir, sebenarnya yang paling keren tulah ke-10. Tapi waktu aku sekolah minggu, aku paling gak tertarik tulah ke-10. Apa tulah ke-10 apa? Anak sulung? Anak sulung mati. Anak sulung mati. Tahu artinya? Berarti kan anak sulung Firaun tahu kenapa anak sulung Firaun mati? Karena anak sulung itu adalah penerus tahta. Sedangkan Firaun itu gelarnya juga D. Berarti Tuhan mau kasih tahu kepada penduduk Mesir dan Firaun. Your next God, dewa selanjutnya kamu, nyawanya di tanganku. Dengan kata lain, Tuhan mau menunjukkan kedaulatan dan kebesarannya over Egyptian people. Secara khusus kepada Firaun yang pada saat itu bertugas. Of course, Firaun juga tetap punya free will. Sekarang aku relate ke kasus, kita lompat dikit ya, seret berapa ratus tahun ke Niniwe. Semua tahu kisahnya? Tahu ya? Aku nggak tanya Yunusnya, Niniwe-nya. Niniwe itu di zamannya itu kota yang sangat maju dan luar biasa. Mungkin kalau sekarang kayak New York mungkin ya. Kota yang sangat maju dan sangat luar biasa. Tetapi karena kota ini begitu metropolitan, segala jenis dosa pun terjadi. Itu kota yang moralitasnya sangat hancur. Bahkan beberapa teolog mengatakan lebih parah dari Sodom Gomora. Sodom Gomora cuma di highlight satu dosa, ya, tentang seksualitas yang gak sesuai. Tapi Niniwe ini lebih kacau. Tuhan panggil Yunus. Ketika Tuhan panggil Yunus, Yunus melarikan diri. Ingat loh, Yunus tuh nabi gelarnya. Dia tahu resiko melarikan diri dari Tuhan bisa mati. Ya kan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yunus melarikan diri? Karena sebenarnya, nanti kita bisa temukan di kitab Nahum juga sama di akhir-akhir Yunus. Yunus itu tidak suka Tuhan mau mengampuni Niniwe. Karena bagi Yunus, Tuhan percuma. Niniwe itu absurd, gak jelas. Tuhan ampuni Niniwe hari ini. 10, 20, 100 tahun kemudian mereka kumat. Itu argumen Yunus kepada Tuhan. Makanya setelah Niniwe selamat pun Yunus tuh masih gak suka sebenarnya. Tapi ya dia harus menjalankan tugasnya Tuhan. Tuhan sudah melancarkan dekret hancurkan Niniwe. Tapi ada satu kesempatan, Yunus kalau mereka berhasil bertobat, satu hari saja aku izinkan kasihku kembali kepada Niniwe. Dengan kata lain, dekret yang Tuhan sudah keluarkan. Balik lagi ke gelar Tuhan Maha Adil. Harusnya Niniwe hancur gak? Tetapi faktanya Niniwe tidak hancur. Karena mereka yes, there is still a chance. Firaun bisa melembutkan hati. Goalnya tuh satu sebenarnya. Israel harus keluar. Itu nomor satu dulu. Tetapi karena Firaun memilih menggunakan free will-nya untuk tetap mengeraskan hati melalui seluruh pengaruh dan kuasa Tuhan. Akhirnya Tuhan harus menunjukkan 10 dewa lu gak ada apa-apanya. Akhirnya dia harus menggunakan kuasanya seperti awalnya Tuhan mau menghancurkan Niniwe. Kira-kira begitu. Sorry agak panjang dan ribet. Supaya konteksnya kuat. Sekali, relasi free will dengan kedaulatan Tuhan. Udah kayak khotbah tersendiri ya teman-teman ya. Thank you ya Kak buat jawabannya Kak. Menjawab? Jawab ya. Wis. Gila mantap sekali. Oke paling karena durasi ya aku paling cuma bisa kasih satu pertanyaan terakhir lagi ya teman-teman.
ada yang mau bertanya seputar ini, love and obedience, free will, dan soal percintaan, soal karir, percintaan. soal enggak ya? Emang biro jodoh ya enggak ya? Maksudnya soal Oke. Siapa bro namanya? Namanya Denny. Denny. Pertanyaannya agak teologi dikit ya. Enggak deh. jawab ini juga. Tadi kan dibahas soal free will. Waktu kita udah ngomong soal love and obedience. Kenapa Tuhan kasih free will tapi sebagai manusia kita tuh seringkali justru merasa terpenjara oleh free will itu tersebut. Kemudian kalau ditarik ke hari ini kan topiknya love dan obedience. Kepatuhan, ketaatan. Ini kalau dibilang soal jatuh cinta, asik. Kenapa sih Pastor waktu kita jatuh cinta itu bukan berjuta rasanya doang. Rasa cintanya beriringan dengan, bukan rasa bodoh dong, dengan rasa sakit gitu. Ya nggak sih yang jatuh cinta yang udah kayak ya meskipun ada yang berhasil pacaran tapi pasti kayak waktu patuh ada rasa sakitnya juga. Kayak padahal kan ada istilahnya itu terima apa adanya. Tapi waktu kita belajar patuh kan kita sedang belajar bertumbuh sama-sama gitu. Jadi kayak diterima apa adanya tapi harus lebih baik lagi. Nah, kenapa waktu kita jatuh cinta rasa cintanya itu harus beriringan dengan rasa sakit tadi gitu. Yang pertama itu tadi apa pertanyaan yang pertama tadi, Bro? Yang pertama soal free will gitu. Kadang Tuhan kan kasih free will tapi kadang-kadang bukan kadang-kadang sering banget sebagai manusia kita justru merasa terpenjara oleh free will tersebut. Karena manusia yang mengeraskan hatinya sehingga nggak mau ikut flow-nya Tuhan. Semakin kita melawan akan berasa akan semakin berat kan? Ya kan? Tapi kalau kita ngikutinnya flow-nya Tuhan, ya walaupun kelihatannya harus lewat lembah kekelaman, tapi di situ kita akan merasakan baru yang namanya penyertaan Tuhan. Tapi semakin kita kayak bakalan ngelawan Tuhan gitu loh, itu membuat kita yang jadi menyusahkan diri kita sendiri. Ujung-ujungnya tuh lewat situ-situ juga yang Tuhan suruh, bener gak sih? Kita makanya bangsa Israel kan kayak berputar-putar di padang gurun, ya karena balik lagi. Padahal kata Tuhan, ya mungkin seharusnya kalau kita baca, lihat peta gitu kan, padahal kenapa gak lewat sini aja ya Tuhan ya? Itu paling nyampe cuma 2 minggu atau enggak sebulan lah nyampe gitu kan, lewat deket-deket perairan, daerah perairan gitu kan. Kenapa harus berputar-putar di padang gurun? Balik lagi, ya Tuhan juga mau mengajarkan sesuatu, ya bahwa ya semakin kita mau lawan apa yang jadi kehendak Tuhan gitu loh, ya itu semakin sebenarnya kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Kita yang mengeraskan hati dan Tuhan mau mengajarkan itu. Terus yang kedua, cinta dan disertai rasa sakit. Ya kayaknya ya kasih memang harus dibuktikan dengan pengorbanan juga nggak sih? Seperti itu kasihnya Tuhan Yesus yang memang membuktikan dia mengasihi kita tuh kayak gimana. Dia berkorban segitu rupa untuk kita yang sebenarnya tuh gak masuk kriterianya Tuhan Yesus yang dari namanya mungkin ketaatan, ya kan? Terus masuk kriteria di bagian mananya untuk kita jadi mempelainya Tuhan Yesus. Kita ini bandelnya minta ampun, kita ini bebelnya minta ampun, tapi Tuhan itu mau berkorban buat kita yang sebenarnya jauh lah dari kata layak. Ya itu maksudnya kalau kita belajar dari kasihnya Tuhan Yesus, ya samalah kita juga saling gitu. Sebenarnya kita udah mau 11 tahun pernikahan, tapi ya terus berproses, Bro. Yang namanya sakit ya pasti ada. Kata siapa 11 tahun udah saling mengerti satu sama lain. Tapi itu diajar untuk ya pada saat kayak kita punya mengingat komitmen kita di hadapan Tuhan bahwa ya kita udah rela saling sudah harus merelakan diri untuk tidak mengedepankan ego kita masing-masing. Karena pada saat kita kedepanin ego itu makin sakit, bener nggak? Justru itu makin sakit karena apa? Karena adanya ego. Karena kita nggak mau belajar untuk take down, atau enggak kita mau belajar untuk ngalah atau mengerti pasangan kita. Walaupun sebenarnya pasangan kita mungkin pada saat itu lagi nyebelin banget, tapi itulah sama-sama berproses kan. Itu dari aku, dari Pastor. Pertanyaan pertama untuk melengkapi, kenapa kalau dikasih free will kok seakan merasa terpenjara ya? Oke.
Aku senggol ayat, pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Bebanku pun ringan. Tahu kuk itu apa? Kalau Anda pernah lihat sapi, ada 2 sepasang. Itu untuk membajak sawah tuh dipasang kayak kayu di leher. Kalau di tahanan zaman dulu tuh yang begini, itu kuk namanya. Ketika petani mau nyetir itu kerbau, ke kiri ke kanan, bajak sawah kiri, bajak sawah kanan. Yang nyetir sapinya apa petaninya? Ya, dengan kuk itu dipasang. Nah pertanyaannya, kalau kamu jadi petani, kamu belokin ke kiri, lalu sapinya maunya ke kanan. Lehernya sakit gak? Yang bikin sakit petani atau sapinya? Berarti kamu sapi. Simple analogi Tuhan kasih. Di Matius 11 ayat 29. Free will itu tidak memenjarakan kita, justru membebaskan kita. Kalau free will memenjarakan Anda, justru kita harus pertanyakan, kita sudah berdosa, tapi kok semudah itu Tuhan bikin kita masuk surga tanpa dia berkorban. Berarti dia adalah Tuhan yang melanggar hukumnya sendiri. Berarti dia adalah Tuhan yang seenaknya. Tapi enggak. Tuhan menjadi contoh, dia menggunakan free will-nya untuk turun jadi korban. Nah itu relate ke pertanyaan kedua. Kenapa kalau kita mengasihi pacaran patuh ya? Tadi kamu menggunakan kata patuh ya. Oke, mungkin setelah hari ini kamu nggak akan gunakan kata patuh lagi. Next time kamu akan gunakan kata taat. Karena esensinya beda. Kalau kita patuh, kita merasa butuh untuk menuruti. Tetapi kalau kita gunakan kata taat, kita merasa tidak butuh untuk menuruti, tapi kita mau untuk menuruti. There is a big difference antara mau dan butuh menuruti sesuatu. Kalau mau, kamu sayang sama, udah married atau belum? Belum ya. Masih investasi ke salah satu wanita gitu ya. Wah. Lo investasi kan? Hati-hati investasi bodong. Makanya pilih yang benar, tanya Tuhan biar gak investasi bodong. Ya kan? Pacaran udah 15 tahun, 10 tahun kayak KPR rumah gak jadi. Jagain jodoh orang. Anyway, kalau kamu memang mengasihi wanita itu dan perempuan itu, kamu tidak memilih untuk butuh patuh kepada dia. Tapi kamu justru, aku mau sepakat dengan kamu. Sehingga segala hal yang kamu tidak biasa lakukan, lalu kamu harus lakukan, kamu tidak melihatnya itu sebagai pengorbanan, tetapi sebagai bukti kasih. Kira-kira begitu jawabannya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Yadel, Kak Kamaya. Menjawab Den? Jawab? Kejawab. Siap. Oke. Ini karena keterbatasan durasi ya teman-teman ya. Tadi kan sih udah tanya ya. Tadi tuh lain kali ya next kalau ada event begini langsung tanya aja ya digas gitu. Oke lah dari saya kurang lebih sebelum saya serahkan ya saya mau mengucapkan terima kasih aja deh paling. Terima kasih buat Kak Yedel, Kak Kamaya. Kita kasih round of applause lagi teman-teman. Thank you. Terima kasih Kakak.